Oke, sampai jumpa di dalam bab yang kedua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai turunan yang didefinisikan sebagai limit. Pertama, saya akan menggambarkan grafik yang akan menjelaskan nantinya bagaimana sebuah turunan didefinisikan sebagai limit. Misalkan grafiknya seperti ini. Kemudian kita ambil titik A di sini. Ini kita definisikan sebagai titik P. Kemudian titik A plus H di sini. Nah, jika kita ingin mencari kemiringan di antara dua titik ini, kita bisa mencarinya dengan menggambarkan sebuah segitiga bantuan. Di sini karena A ke A plus H, maka jaraknya adalah H. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian titik yang ada di sini kita definisikan sebagai FA. Sedangkan titik yang di sini kita definisikan sebagai FA plus H. Karena fungsinya adalah fx. Untuk bagian yang atas, kita definisikan sebagai FA plus H, karena Y-nya di sini. Sedangkan yang di bagian ini hanyalah FA, maka di minus FA. Karena kemiringan, seperti sudah kita ketahui, rumusnya adalah berdiri dibagi lari, atau bisa kita definisikan sebagai delta Y dibagi delta X, sama dengan Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1. Kemudian kemiringan pada sebuah titik itu adalah turunannya. Sehingga turunan adalah limit dari H mendekati 0, F A plus H dikurangi FA dibagi dengan H. Untuk membuat H menjadi 0, maka kita harus menciutkan sumbu X ini sekecil mungkin sehingga mendekati 0. Nah, untuk membahas mengenai limit, maka saya akan contohkan, misalkan ada sebuah grafik seperti ini. Fx-nya sama dengan x kuadrat. Kemudian kemiringan pada titik ini itu dapat dicari dengan limit x mendekati 2 dari fx, yang mana adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Tapi ini berlaku untuk kurva yang mulus. Untuk kurva yang patah, ini tidak berlaku metode substitusi seperti ini. Kemudian saya akan berikan contoh soal yang akan menggambarkan turunan sebagai sebuah limit. Misalkan ada fungsi pt t kuadrat dikurangi 6t dikurangi 5. Maka p aksen dari 2, misalkan kita ambil titiknya itu adalah 2. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sebuah limit di sini. Sebuah turunan di sini f aksen a itu sama dengan limit dari H mendekati 0 F A plus H dikurangi FA dibagi dengan H.
Sehingga P aksen dari 2 adalah limit dari H mendekati 0, FA plus H kurangi FA dibagi dengan H. Sehingga limit H mendekati 0, 2 plus H kuadrat dikurangi 6 kali 2 plus H ya, dikurangi 5 dan dikurangi dengan ini tinggal dimasukkan saja. A-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 5 dibagi dengan H. Sehingga limit H mendekati 0 ini kita uraikan 4 plus 4H plus H kuadrat dikurangi 12 dikurangi 6H dikurangi 5 minus 4 plus 12 plus 5. Kemudian dibagi dengan H. Di sini kita bisa coret yang sama. Kita coret 5 dengan 5. Kemudian kita coret 4 di sini dengan 4. Kemudian kita coret juga 12 dengan 12. Tinggal kita sederhanakan. Limit H mendekati 0. 4H kurangi 6H minus 2H per H. Kita uraikan menjadi H minus 2 dikurangi dibagi dengan H. H di sini bisa kita coret. Ya. Sehingga limit H mendekati 0, H minus 2. Hanya diganti dengan 0, maka hasilnya adalah P aksen dari 2 sama dengan minus 2. Inilah hasilnya. Kemudian saya akan buktikan bahwa turunan dari sebuah fungsi adalah kemiringannya. Saya berikan contoh soal yang lain lagi. Misalkan fungsinya fx sama dengan 5x plus 3. F aksen x sama dengan limit dari H mendekati 0 seperti rumus yang tadi, FA plus H dikurangi dengan FA dibagi H. Kita substitusi limit H mendekati 0, A plus H-nya kita substitusi di sini, A-nya di sini kita ambil tetap X saja, X plus H dikurangi F dikurangi plus 3 dikurangi ini saya kurung 5x plus 3 dibagi H. Sehingga limit H mendekati 0, 5x plus 5H plus 3 dikurangi 5x dikurangi 3 dibagi dengan H. Ada yang bisa kita coret. Itu 3 di sini bisa kita coret. 5x juga bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah
limit H mendekati 0, 5H dibagi dengan H. Hingga ini kita coret, jadi 5. F aksen X sama dengan 5. Ini jawabannya. Lalu saya buktikan dengan grafiknya. Grafiknya kira-kira kan seperti ini. Grafik 5X plus 3. Kalau kita lihat kemiringannya di sini adalah tentu saja 5. Nah, sama bukan hasilnya? Nah, ini adalah cara saya untuk membuktikan bahwa limit merupakan kemiringan dari sebuah grafik. Jadi kira-kira intinya adalah bahwa turunan itu bisa didefinisikan juga sebagai limit. Dengan limit pada suatu titik yang mendekati 0. Oke.